Saudara, berbicara pernikahan yang bahagia, maka tidak bisa dipisahkan dari tempat tidur. Ya, dan tempat tidur ini bukan sekedar untuk tidur, justru berbicara tempat tidur yang penting bukan tidurnya ya dalam pernikahan, tapi sebelum tidur itu yang penting ya. Nah, betapa banyak pernikahan akhirnya gagal, bahkan kita hari-hari ini mendengar banyak sekali tokoh-tokoh agama sekalipun melakukan perceraian atau poligami, dan umat jemaat dibuat terkaget-kaget dengan perceraian tokoh agama. Apa sebenarnya yang membuat orang-orang gagal dalam pernikahan? Tentu banyak, tapi salah satu faktor penting dalam pernikahan adalah tempat tidur. Nah, sekali lagi, bukan tidur yang penting, tapi justru sebelum tidur itu cukup penting. Nah, berbicara sebagai pernikahan suami istri pasangan itu teman hidup, bukan hanya teman tidur. Ya, kalau pasangan hanya teman tidur, maka mutu pernikahan menurut saya ya hanya sebatas soal tempat tidur gitu ya. Walaupun tempat tidur itu penting, kita akan bahas dalam beberapa episode itu tentang tempat tidur. Tapi saya mau tekankan dulu bahwa suami istri bukan hanya teman tidur, tapi teman hidup. Untuk menjadi teman tidur yang baik, maka suami istri harus menjadi teman hidup yang baik. Hidup itu apa sih? Hidup itu berolahraga, maka suami istri harus teman olahraga. Hidup itu berbicara, maka suami istri harus menjadi teman berbicara. Hidup itu mendidik anak, suami istri harus menjadi teman dalam mendidik anak. Hidup itu cari uang, suami istri harus menjadi teman dalam mencari uang. Tapi betapa banyak suami punya teman olahraga orang lain, teman cari duit orang lain, ya, teman ngobrol orang lain, teman bercanda orang lain. Jadi banyak suami lucu di luar rumah, nggak lucu di rumah, bercanda dengan orang lain, nggak bercanda dengan istri. Akhirnya istri hanya tinggal teman tidur. Nah, kalau suami istri hanya teman tidur, maka mau seberapa banyak variasi tidur, variasi seks, variasi hubungan suami istri, 1 tahun ada 365 hari. Maka dengan segera kalau suami istri hanya teman tidur, maka tempat tidur akan menjadi tempat yang membosankan. Lalu suami malas pulang atau istri tidur tempat lain. Jadi tempat tidur menjadi tempat yang tidak nyaman lagi. Siapa yang masuk kamar duluan berlaku hukum, itulah yang punya hak atas kamar. Jadi kalau suami masuk kamar duluan, istri tidur sama anak ya. Istri masuk kamar duluan, suami tidur di kursi, di sofa, nonton TV sampai ketiduran. Tempat tidur betul-betul menjadi tempat yang dijauhi. Nah, ini pernikahan tentu sudah tidak wajar lagi, sudah tidak sehat lagi. Bagaimana membuat tempat tidur adalah tempat untuk bersahabat ya, tempat yang menyenangkan, tempat yang menggairahkan. Tempat tidur menjadi tempat yang kita suka ada di situ. Bukan berarti hanya untuk seks, tapi tempat tidur ini menjadi tempat yang kita sukai. Ya, maka suami istri menjadi teman hidup. Ya, salah satunya teman berbicara. Maka tempat tidur bisa menjadi tempat ngobrol. Ya, untuk ngobrol, untuk berbicara. Suami atau istri sama-sama ya, salah satu atau dua-duanya perlu menjadi teman berbicara yang baik. Suami istri bukan teman bicara lagi. Kenapa? Karena yang satu berbicara, yang satu mencela, satu berbicara, satu nangis, satu berbicara, satu mengkritik, satu berbicara, satu nggak mau dengar, satu berbicara, satu membentak. Maka suami istri bukan teman bicara lagi. Tempat tidur bukan sekedar tempat tidur. Ya, ada di tempat tidur kalau Anda bisa berbicara, Anda bisa bercerita, Anda bisa saling menceritakan apa yang dialami sehari-hari ya. Kalau tempat tidur menjadi tempat di mana kita bisa bercerita dan mendengar, membangun hubungan, membangun relasi, maka tempat tidur adalah tempat yang kita sukai, kita ada di situ. Dan apabila tempat tidur menjadi tempat yang menyenangkan, maka tidur dalam arti tidur betul pun gitu ya, akan menjadi tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas, dan kita bangun pagi hari dengan kesegaran baru, dan tentunya pernikahan Anda jauh lebih bahagia.